Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pasar. Sebelum lanjut ke materi inti, seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kalian fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajarannya hanya sedikit, ada 3. Yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan dampak positif dari perkembangan iptek. Yang kedua, menjelaskan dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang ketiga, menguraikan peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, apa itu iptek? Mungkin kalian sudah tahu ya bahwa iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Iptek dapat diartikan adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan iptek dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun demikian, berkembangnya iptek memberikan dampak positif dan dampak negatifnya. Apa itu dampak positifnya? Nah, dampak positif dari perkembangan iptek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia. Artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Kemudian yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Yang keempat, dapat menambah wawasan pengetahuan. Itu dampak positifnya. Sekarang kita lihat dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Kemudian yang berikutnya adalah dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Nah, ini jangan sampai terjadi sama kalian ya, apalagi kita di zaman pandemi. Hanya HP, kalian harus banyak bergerak untuk meningkatkan imun kalian supaya tetap sehat. Nah, yang keempat, dampak negatifnya dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam. Sebagai akibat, semakin banyaknya limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bisa juga suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mall. Nah, itu adalah dampak negatif dari perkembangan iptek. Lalu yang berikutnya adalah peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Apa saja? Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Iptek sebagai sarana manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dengan iptek, manusia mampu memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, saat kita membutuhkan makanan dengan bantuan HP, maka kita bisa pesan makanan yang diantar langsung ke rumah tempat tinggal kita. Iptek adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya.
Iptek dapat kita rasakan saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan iptek memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi, yaitu kita ingat kegiatan ekonomi itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang bagaimana peran iptek bagi kegiatan ekonomi? Yang pertama dulu, dalam bidang produksi. Dalam bidang produksi, iptek dapat menunjang kegiatan produksi terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi. Bidang distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Karena kita ingat bahwa saat ini distribusi penyaluran barang bisa melalui darat, laut maupun udara. Kemudian yang ketiga atau di bidang konsumsi. Iptek akan dapat memberikan kemudahan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Nah, itu adalah bahasan-bahasan kita pada kali ini. Maka kita masuk pada sesi evaluasi. Ingat, evaluasi harus sama dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, sebutkan dampak positif dari perkembangan iptek. Kemudian yang kedua, jelaskan dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang ketiga, uraikan peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi pada bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itu. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.